Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom, selamat sore. Sore ini kita dipertemukan Tuhan di dalam suasana PPA keluarga di Pekan Paskah yang ke-6. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur bila sore hari ini Tuhan menyapa kami melalui kebenaran sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami terus menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini sabda Tuhan terambil di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai ayat 59. Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 59, yang demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menerima sabda Tuhan, memelihara serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, sore hari ini kita dipertemukan Tuhan di dalam suasana ibadah PPA keluarga. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita diberi tema terpeleset. Nah, apa itu terpeleset? Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan yang kita terima sore hari ini dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 59, bagaimana seseorang diajak untuk benar-benar mengenal agar seseorang itu tidak terpeleset, beda pemahaman, atau bahkan tidak mengetahui asal-usul siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan ini tentunya kita akan melihat yang namanya komunikasi. Komunikasi baik melalui verbal, baik melalui komunikasi yang lain, yang tentunya menolong kita ketika kita berkomunikasi, di mana kita bisa memahami apa yang sebenarnya sedang kita ucapkan, kita bicarakan, dari mana apa yang kita bicarakan itu berasal. Itu semua bisa terjadi jika ada komunikasi yang baik di dalam kehidupan ini antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, celakanya
Jika seseorang berkomunikasi, tetapi seseorang tersebut tidak memiliki bukti-bukti atau bahan yang jelas apa yang sedang disampaikan, maka komunikasinya pun akan terganggu, ataupun komunikasi tidak bisa tersampaikan dengan baik. Karena apa? Data ataupun bahan yang sedang diucapkan, dipercakapkan itu tidak dari sumber yang sebenarnya. Dan bahkan ada berita-berita hoax yang selalu diunggah, berita-berita hoax, berita-berita bohong yang selalu kita baca di media-media sosial, yang membuat kita ini gagal paham. Sebenarnya apa toh yang terjadi saat ini? Buktinya mana? Ini benar atau salah? Ini hoax atau bukti nyata? Nah, itu yang terjadi di dunia saat ini. Bagaimana perkembangan teknologi itu membuat seseorang mudah tinggal nutul melalui Android. Sesuatu hoax itu bisa tersebar sampai kemana-mana. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita menuntun bagaimana agar kita tidak terpeleset. Ketika kita mendapat informasi, dan informasi itu benar-benar nyata, khususnya di dalam kehidupan iman kita, di mana Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, benar-benar Allah yang datang ke dunia yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Maka sebenarnya ia sudah ada sebelum manusia itu diciptakan, karena Yesus sendiri adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu perkataan orang-orang Yahudi yang pada waktu itu menanyakan, siapa dirimu? Kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, kamu kan belum berumur 50 tahun. Kok bisa-bisanya kamu mengatakan bahwa Abraham sudah mengenal kamu? Bahwa Abraham itu melihat Yesus. Orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak percaya dengan informasi, dengan perkataan, dengan bukti yang ditanyakan atau yang dikatakan Yesus, yang dijelaskan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, hal inilah yang memperlihatkan keterbatasan dan tidak mampunya orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk percaya kepada Yesus. Karena yang dilihat terlebih dahulu, Yesus isih enom, masih muda. Bagaimana dia yang baru muncul pada waktu itu sudah mengetahui atau melihat Abraham yang sudah lama mati. Orang-orang Yahudi tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Justru disinilah bagaimana orang-orang Yahudi memperlihatkan ketidakmampuan mereka untuk memahami Taurat Tuhan pada waktu itu. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus, dia berkenan menjadi manusia, datang ke dunia, yang dalam hal ini adalah Allah yang menyelamatkan. Bagaimana seseorang menerima Yesus itu, apakah benar-benar dia sudah tahu, dia sudah percaya, dan juga sudah mengenal Yesus secara jelas dan secara utuh di dalam kehidupan. Justru orang-orang Yahudi tidak percaya dengan apa yang hadir di dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, anggapan bahwa Yesus masih muda dan belum memiliki pengalaman inilah yang menghalang-halangi proses percakapan antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Oleh sebab itu mereka tidak memperhatikan dan tidak dapat menerima apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tetapi justru lebih memperhatikan siapa Yesus menurut kacamata mereka. Inilah yang sangat mengkhawatirkan di dalam kehidupan umat Yahudi pada waktu itu. Dia hanya melihat Yesus secara mata mereka. Mereka hanya mengenal Yesus menurut pemahaman jasmani mereka. Mereka tidak mau mengenal Yesus secara dalam. Mereka hanya mampu mempelajari Taurat, kitab-kitab suci pada waktu itu hanya sebatas, saya belajar, yang penting saya tahu. Tetapi mereka terpeleset dengan apa
yang mereka pahami pada waktu itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sama halnya dengan komunikasi, sama halnya dengan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan. Kalau seseorang mengatakan sesuatu, mempercakapkan sesuatu, membagikan sesuatu, entah itu berita, entah itu fakta, atau apapun, jika hal itu tidak ada dasar atau bukti nyata, maka seseorang pasti akan menjustifikasi, akan menganggap bahwa dia adalah sumber kebohongan karena tidak ada bukti nyata. Tetapi di sini Tuhan Yesus membawa bukti nyata. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan justru sudah ada sejak zaman penciptaan. Bagaimana Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, bagaimana Tuhan Yesus juga adalah seseorang yang mampu memberikan dirinya menjadi sama dengan manusia seperti kita, yang mau berkorban, memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Orang-orang Yahudi tidak percaya. Oleh sebab itu mereka tidak mau menuruti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Maka mereka pun menjawab, siapa? Nabi-nabi sudah mati, Abraham sudah mati. Tetapi apa yang difirmankan Tuhan Yesus, yang dalam hal ini saat ini kita percaya di dalam Alkitab kita, menuntun di dalam kehidupan. Sudahkah yang kita ucapkan? Sudahkah yang kita lakukan? Itu ada sumber atau bukti nyata agar seseorang itu percaya. Jika tidak ada bukti nyata, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagikan, itu adalah sebuah kebohongan atau hoax. Tetapi sore hari ini kita diajak, mari kita berkomunikasi, mengkomunikasikan sesuatu yang nyata, yang sudah ada buktinya, yang sudah ada dasarnya. Agar setiap orang, agar setiap kita, keluarga kita, orang-orang yang kita jumpa itu benar-benar menerima informasi itu tidak terpeleset, dan dia percaya dengan informasi yang kita bagikan dalam hal ini adalah apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita masih di dalam suasana Pekan Paskah yang ke-6. Bagaimana Pekan Paskah yang ke-6 ini kita diajak untuk bersama-sama mengalirkan kasih. Jika kasih itu ada di dalam kehidupan kita, maka sudah ada dasarnya, yaitu Tuhan Yesus. Jika dasar yaitu Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka yang kita alirkan itu kasih, itu akan mudah kita lakukan. Sama halnya dengan informasi. Kalau informasi itu jelas, informasi ada bukti nyata, bukan sesuatu yang hoax, maka kita akan mudah mengalirkannya, tidak akan terpeleset. Oleh sebab itu, mari di Pekan Paskah yang ke-6 ini, Tuhan Yesus mengingatkan di dalam kehidupan kita, jangan sampai komunikasi itu merusak. Jangan sampai komunikasi yang meleset atau terpeleset itu mengganggu hubungan kita. Komunikasi itu mudah sekali dilakukan, tetapi kalau tidak pas, tidak sreg, tidak ada dasar atau buktinya, maka komunikasi itu akan mengganggu di dalam hubungan setiap orang. Orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik tentang apa yang dia pahami, tentang apa yang dia mengerti. Maka mereka bisa disebut orang-orang yang kurang percaya dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maka komunikasi mereka hanya sebatas melihat Tuhan Yesus yang masih muda, melihat Tuhan Yesus yang baru muncul, melihat sosok Tuhan Yesus, dia adalah anak tukang kayu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, terkadang di dalam kehidupan kita,
Kita mungkin sama seperti orang-orang Yahudi yang hanya mampu percaya kepada Tuhan, itu hanya sepintas apa yang kita miliki. Terkadang kita terjebak sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka hanya melihat melalui kacamata mereka sendiri. Dan mungkin kita pun sama. Seperti orang Yahudi hanya melihat Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus? Saya pengen seperti ini, tidak terkabul. Saya pengen A, tidak terkabul, dan akhirnya apa? Kita tidak percaya pada Tuhan Yesus yang hanya mengetahui isi Taurat, isi Alkitab saja, hanya sepintas pengetahuan saja. Maka kita sudah terpeleset dengan pemahaman kita, dan iman kita pun terpeleset. Kalau kita sudah terpeleset, kita jatuh, maka kita tidak akan bisa sampai di mana tujuan kita yang akan kita capai, yaitu kerajaan surga, kehidupan yang kekal, yang sudah dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama di Pekan Paskah yang ke-6 ini, kita diajak untuk mengkomunikasikan dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Mari, komunikasi bisa dilakukan dengan kita berdoa. Komunikasi bisa dilakukan dengan kita menggali apa yang ada di dalam firman Tuhan. Komunikasi juga bisa dilakukan bagaimana kita menghayati Tuhan itu benar-benar muncul, Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah benar di dalam berkomunikasi, maka segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita bicarakan, segala sesuatu yang mungkin nanti akan kita bagikan, yaitu Tuhan Yesus, itu adalah sumber kebenaran yang sejati yang akan menolong kehidupan kita. Mari, jangan sampai kita terjebak dengan komunikasi yang tidak pas. Kita terjebak dengan komunikasi yang kurang pas, terpeleset sama seperti orang Yahudi yang hanya melihat Tuhan Yesus hanya melalui kacamata mereka. Kita mengkomunikasikan dengan baik dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka komunikasi itu akan membangun hubungan yang baik, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk berkomunikasi agar tidak terpeleset. Selamat menghayati Kristus di dalam kehidupan kita, agar kita mampu mewartakan sukacita dengan luar biasa. Selamat menghayati Pekan Paskah yang ke-6. Selamat menjalani kehidupan bersama Roh Kudus. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin.